Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Aini Ramadhani, mahasiswa psikologi UNP angkatan 2024 yang saat ini sedang melakukan praktikum mengenai interaksi parasosial Roni terhadap mahasiswa. Sebelumnya ingin saya jelaskan terlebih dahulu parasosial itu apa. Parasosial itu adalah terhubungnya public figure dengan rasa semangat yang ada pada mahasiswa. Sebelumnya, apakah Nabila bersedia jika ini direkam? Iya, bersedia. Oke, baik. Sebelumnya tadi kesini udah makan, udah sarapan? Lagi puasa. Puasa. Terus gimana pas sahurnya tadi makan apa? Aku masak ayam goreng sama tempe. Berarti Nabila di Padang ini ngekos? Iya. Terus angkatan berapa di Universitas Andalas? Angkatan 2024. 2024, jurusan akuntansi. Iya. Sebelumnya itu emang jurusan yang diinginkan? Iya, yang diinginkan. Oke. Selama belajar akuntansi ada kesusahan gitu nggak? Iya, ada, karena materinya cukup sulit, jadi kadang ya ada kesusahannya. Jadi biasanya kalau misalnya udah jenuh, udah burn out, Nabila biasanya ngapain? Biasanya kalau aku lagi stres, aku lagi suntuk, itu biasanya aku nonton konten Roni atau mendengarkan musiknya. Baik, kita boleh masuk ke pertanyaan pertama mungkin ya. Iya. Apa sih perasaan Nabila ketika melihat postingan yang ada di TikTok tersebut terkait Roni? Apakah Nabila merasa kayak sedekat itu dengan dia, atau kayak ya udah biasa aja gitu? Iya, setiap kali aku melihat postingan Roni itu, aku selalu merasa senang dan sedikit lega. Rasanya tuh kayak ada teman yang nemenin aku, walaupun sebenarnya aku tahu itu hanya lewat layar. Nah, sejak SMA itu aku sudah menyukai Roni, jadi setiap konten yang dia unggah itu punya makna tersendiri bagi aku. Jadi waktu aku tinggal di asrama itu, aku jauh dari orang tua, dan rutinitasnya itu sangat padat. Jadi karena melihat postingan Roni itu, aku jadi sedikit terhibur. Berarti Nabila udah suka Roni dari SMA? Iya. Dari kelas berapa kalau boleh? Dari kelas 2 SMA. Oh gitu. Apa ada teman yang lainnya juga yang suka? Ada beberapa. Oh, berarti lumayan banyak ya? Iya. Terus ada ngikutin fanbase-nya juga nggak? Iya, aku cukup mengikuti fanbase dari penggemar Roni ini, walaupun aku lebih banyak sebagai pengamat. Jadi aku sering membaca. Terus dampaknya pas Nabila setelah mengikuti fanbase itu apa? Dampaknya itu cukup besar bagi aku, karena dari situ aku merasa punya ruang untuk berbagi perasaan dengan orang-orang yang punya ketertarikan yang sama. Jadi selama SMA di asrama itu aku sering merasa lelah dan tertekan. Jadi karena keberadaan fanbase ini aku lebih sedikit terhibur. Oh gitu. Berarti emang benar-benar ngebantu banget ya? Iya. Terus kan Nabila suka nih sama si Roni ya tadi. Nabila ada ngelakuin aktivitas kayak misalnya kalau Roni mengupload foto, ada nggak Nabila mengomentari atau nge-like kita? Oh iya, biasanya kalau Roni itu ada upload foto atau konten, aku biasanya suka meninggalkan komentar positif atau ikut menggunakan slogan yang didukung. Nah, walaupun itu sederhana, tapi itu membuat aku merasa lebih dekat dengan Roni. Biasanya komennya kayak gimana? Ya, pokoknya biasanya aku komen tentang yang mendukung dia lah, atau yang memberi semangat dia, kayak keren banget semangatnya Roni itu.
aku cross check, ternyata perjuangan Roni ini kan panjang banget, mulai panjang banget. Terus kayak dia juga karena perjuangannya yang panjang itu, kayak dia pernah beberapa kali gagal, terus itu mempengaruhi kehidupan Nabila nggak dalam menghadapi tantangan. Sebelumnya Nabila pernah misalnya mengalami kegagalan apa? Sebelumnya aku pernah gagal dalam SNBP, jadi karena kegagalan itu aku sedikit sedih, tapi dengan adanya konten Roni dan aku mengikuti bagaimana perjuangan Roni dalam mencapai karirnya, itu jadi motivasi untuk aku untuk terus bangkit dan terus berusaha meskipun banyak tantangan. Jadi pokoknya konten sama karya-karya Roni itu menjadi motivasi untuk aku dalam menjalani hidup. Terus setelah melihat perjalanannya yang panjang itu mempengaruhi semangat berarti secara nggak langsung. Iya. Berarti bisa dibilang juga ketika Nabila menonton Roni itu bersemangat, jadinya lebih bersemangat dan bahagia. Iya, aku merasa ketika aku melihat konten Roni itu aku lebih bersemangat, dan melihat perjalanan Roni itu membuat aku sadar bahwa setiap orang itu punya waktu dan jalannya masing-masing. Nah, dari situ aku lebih berani mengenal diri aku sendiri dan tidak terlalu takut dengan ketidakpastian. Oh gitu. Terus pernah nggak ada momen dimana Nabila itu ngerasa kalau si Roni ini pas dia hilang dari sosial media kayak ada rasa kehilangan yang berlebihan gitu nggak? Enggak. Kalau kehilangan yang berlebihan itu enggak, cuman normal aja, Kayak apa? kayak misalnya Roni itu jarang muncul, terus aku ngerasa ada sesuatu yang hilang karena biasanya kontennya itu jadi penyemangat kecil dalam kehidupan sehari-hari aku. Nah, walaupun begitu itu tidak mengganggu aktivitas aku. Terus pernah nggak coba ceritain dalam situasi apa ketika kamu termotivasi melihat kontennya dari Roni? Jadi Roni itu hadir menjadi sumber semangat hidup aku itu karena dia hadir di masa yang cukup berat buat aku, yaitu di masa aku SMA di asrama. Nah, di masa itu aku sering merasa tertekan dengan aturan, dengan tugas dan jarak yang jauh dari keluarga. Jadi melihat perjuangan dan karya Roni itu membuat aku merasa punya pegangan emosional. Walaupun hubungan itu hanya satu arah, tapi kehadiran Roni itu memberi aku kekuatan untuk bertahan dan tetap optimis. Oh, berarti Nabila sendiri setuju kalau Roni ini sebagai figur panutan yang memberi semangat hidup? Iya, setuju. Kan Nabila juga dengerin beberapa lagu-lagunya. Terus ketika Nabila mendengarkan lagunya itu sejauh mana lagu itu berdampak ke kehidupan Nabila? Dampak mendengarkan lagu Roni itu terhadap kehidupan aku itu 50-50, karena nggak semua lagunya itu relate sama kehidupan aku, jadi cuman beberapa lagunya yang bikin aku termotivasi. Terus kalau misalnya Nabila ada suka sama artis luar juga nggak? Mungkin ada beberapa. Siapa?
Misalnya tuh kayak Taylor Swift, Bruno Mars, ya kayak gitulah. Oh, tapi ketika kan Nabila suka sama Taylor Swift sama Bruno Mars, itu mereka juga mempengaruhi seperti Roni ini juga nggak? Iya, mereka masih mempengaruhi hidup aku. Mungkin masuk ke pertanyaan terakhir. Kalau misalnya sebagai penggemar, Nabila tuh menyadari nggak kalau ternyata motivasi itu bukan dari luar aja tapi dari dalam juga? Iya, aku setuju. Memang Roni itu karyanya dan konten-kontennya itu memberi semangat dalam hidup aku. Tapi yang menjalani proses itu kan tetap aku, dan yang mengambil keputusan untuk tetap melakukan proses itu kan aku. Eh, jadi konten Roni itu cuma memberi dorongan semangat kepada aku. Tapi kalau misalnya aku tidak memulai proses itu, maka tidak akan terjadi. Berarti Nabila sendiri setuju kalau misalnya kita tuh nggak apa-apa ngambil public figure untuk jadi semangat kita. Iya. Uh, Terus sebelumnya Nabila udah pernah datang ke konser ya? Belum. Ya, tapi ada keinginan, cuman belum kesampaian aja. Gitu. Orang tua Nabila sendiri tahu kalau misalnya Nabila suka sama Roni ini? Nggak tahu, karena aku juga jauh dari keluarga tinggalnya, jadi keluarga aku kurang tahu. Terus Nabila kan dulu di asrama berarti ada menggunakan HP atau laptop? Aku di asrama menggunakan laptop. Berarti mencari infonya dari laptop itu sendiri? Iya. Terus biasanya di kegiatan apa Nabila mencari tahu info tentang Roni? Biasanya ketika jam istirahat dari pelajaran atau dari kegiatan asrama. Oh iya, berarti itu nontonnya rame-rame sekelas? Tahu sendiri aja? Sendiri aja, tapi kadang juga ada beberapa rame-rame sama teman yang mungkin juga suka sama Roni. Berarti kalau di kosan sendiri termasuk yang sering mendengarkan lagunya? Iya, sering. Biasanya tiap malam kan selesai kuliah atau mungkin sambil belajar gitu, sering mendengarkan lagu Roni. Berarti itu kalau misalnya lagi bikin tugas termasuk yang lagu yang secara rutin didengarkan berarti ya? Iya.